Jakarta, sore itu, seperti biasa, macet dan bising. Tania menyetir perlahan di balik kemudi mobil sport putihnya. Matanya tak lepas dari jalanan yang seolah tak bergerak. Namun pikirannya melayang, mengulang-ulang percakapan, tawa, dan tatapan hangat yang pernah diberikan Damar padanya. Kotak kecil berisi jam tangan mewah tergeletak di kursi penumpang. Hadiah istimewa yang sudah ia siapkan dengan hati-hati, hanya untuk Damar. Tania mengenang kembali pertemuan-pertemuan mereka sebelumnya. Awalnya biasa saja, Tania bertemu Damar saat acara amal yang ia sponsori. Sebuah gala dinner untuk mengumpulkan dana bagi anak-anak kurang mampu. Damar tampil sederhana, kemeja putih sederhana, tanpa dasi, dengan tangan digulung hingga siku. Ia bicara tentang mimpinya, mendirikan klinik gratis di daerah terpencil. Matanya bersinar penuh semangat. Tania, yang terbiasa bertemu pria materialistis, langsung terpesona. Ada sesuatu tentang Damar yang membuatnya merasa bersih, tulus. Sejak itu, Tania mulai mencari-cari alasan untuk bertemu lagi. Ia menyumbang ke klinik tempat Damar bekerja. Ia menawarkan bantuan sponsor untuk program-program sosialnya. Ia bahkan sengaja menyumbang alat kesehatan mahal, lalu datang langsung mengantarkannya, hanya supaya bisa melihat senyum Damar. Dan Damar selalu menyambutnya dengan ramah, menyapa dengan hangat, mendengarkan ceritanya dengan serius. Kadang tersenyum kecil saat ia bercanda, kadang mengingatkan untuk makan kalau ia bercerita terlalu bersemangat. Semua itu, bagi Tania, terasa seperti sinyal. Ia yakin Damar juga merasakan sesuatu. Apalagi waktu Damar pernah berkata, "Tania, kamu itu orangnya perhatian banget ya. Jarang loh ada orang kayak kamu." Kalimat itu terngiang-ngiang di kepala Tania berhari-hari, seolah sebuah janji tak terucap. Tak hanya itu, Tania pernah mengundang Damar ke sebuah pesta kecil di rumahnya. Hanya segelintir orang, suasana santai. Ia bahkan memasak sendiri, sesuatu yang nyaris tak pernah ia lakukan, hanya untuk menunjukkan betapa ia bersungguh-sungguh. Dan Damar datang, membawa sekotak kecil brownies dari sebuah toko sederhana. Tania menganggap itu sebagai isyarat kecil. Dia mau datang, berarti dia ada rasakan. Di pesta itu, Damar banyak berbincang dengannya. Mereka tertawa soal hal-hal kecil, tentang pasien-pasien lucu, tentang perjalanan ke desa-desa. Tania merasa, untuk pertama kalinya, ada ruang dalam hidupnya yang mulai terisi. Itulah mengapa sore ini, saat ia membawa hadiah baru, ia yakin, hari ini, Damar akan lebih terbuka. Ia hanya perlu sedikit keberanian lagi, sedikit dorongan kecil. Sekarang mereka lebih sering bertemu karena perusahaan Tania bekerja sama dengan klinik Damar. Damar menjadi perwakilan tenaga medis yang bekerja di klinik perusahaan Tania. Mobil Tania akhirnya memasuki area parkir klinik kecil tersebut. Ia melihat Damar, mengenakan kemeja biru muda, sedang berbicara dengan seorang gadis. Gadis itu sederhana, mengenakan blus polos, jeans usang, rambut dikuncir asal-asalan. Tania menyipitkan mata. Siapa dia? Kenapa Damar tertawa begitu lepas? Ada kehangatan di mata Damar yang belum pernah ia lihat sebelumnya, bahkan saat bersamanya. Tania merasakan hatinya mencelos, tapi ia menepis perasaan itu cepat-cepat. Mungkin hanya teman kerja, mungkin hanya pasien. Ia turun dengan anggun, membawa kotak hadiah kecil, dan berjalan mendekat. Damar menyambutnya dengan senyum sopan, tapi terasa berbeda, lebih kaku, lebih menjaga jarak. "Tania, apa kabar?" Sapanya hangat, terlalu hangat, hangat yang tanpa makna. Tania tersenyum manis, memasang topeng kepercayaan dirinya. "Baik, aku kebetulan lewat. Pikir sekalian mampir. Ini ada sedikit donasi buat klinik kamu," katanya, menyodorkan kotak kecil. Damar menerimanya dengan senyum canggung. Sementara gadis di sebelahnya, Rani, seperti yang akan segera diketahui Tania, menatap mereka sebentar sebelum berpamitan masuk ke dalam. Sunyi sesaat, Tania mencari-cari topik, mencoba mencairkan suasana, tapi Damar seperti menjaga jarak lebih dari biasanya. Akhirnya, dengan napas berat, Damar berkata, "Tania, aku menghargai semua perhatianmu, tapi aku takut aku nggak bisa membalas perasaan kamu." Tania merasa dunia bergetar, seperti jatuh dari tempat tinggi. Damar ragu sejenak. "Aku sudah jatuh cinta sama orang lain." Tania membeku, tangan yang menggenggam kotak hadiah terasa dingin. Matanya, yang dipenuhi harapan, perlahan meredup, seperti lilin yang padam ditiup angin. "Aku ngerti,"
katanya pelan, memaksa senyum. Semoga kamu bahagia. Ia berbalik cepat, tak ingin Damar melihat matanya yang mulai berkaca-kaca. Begitu masuk ke mobil, ia membanting pintu dan menutup wajah dengan kedua tangan. Di dalam hatinya, sesuatu mulai meletup, sesuatu yang kelam. Dia salah paham. Semua keramahan Damar, semua perhatian kecil itu, bagi Tania, semua itu adalah janji. Janji yang kini dihancurkan. Saat mesin mobil meraung, Tania berbisik pelan, kalau dengan cara biasa aku gagal, aku akan pakai cara lain. Dan di kejauhan, langit Jakarta mulai diselimuti awan gelap. Malam itu, apartemen Tania membeku dalam kesunyian. Lampu-lampu kristal menggantung dingin, pantulan gemerlap kota Jakarta membias di jendela raksasa. Tapi semua kemewahan itu tak mampu menghangatkan hatinya. Tania duduk di sofa putih bersih, memeluk lututnya. Gaun sutra tipis yang dikenakannya nyaris tak terasa saat tubuhnya bergetar menahan marah dan sakit. Di layar ponsel, ia melihat foto Damar dan gadis itu, Rani, dari akun sosial media klinik. Sebuah foto sederhana saat mereka membagikan bantuan di desa kecil. Tawa mereka begitu nyata, begitu bahagia. Tania mencengkram ponselnya erat-erat hingga buku jarinya memutih. Kenapa bukan aku? Apa kurangnya aku? Kenapa dia pilih perempuan itu? Kepalanya berdenyut hebat, dadanya sesak, matanya panas. Tania tahu, semua orang akan menertawakannya kalau mereka tahu. Teman-temannya, lingkaran sosial elit itu, akan bergosip di belakangnya. Tania ditolak. Masa sih? Nggak laku juga ternyata. Dia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Dia harus merebut Damar, apapun caranya. Tapi bagaimana? Tania memejamkan mata, mencoba berpikir. Dia ingat, beberapa tahun lalu, seorang temannya pernah bercerita, setengah bercanda, tentang orang pintar yang bisa membuat mantan pacar kembali menempel seperti anjing. Waktu itu Tania tertawa. Bagi dia, dunia seperti itu cuma mitos murahan. Tapi malam ini, dalam keputusasaan, ide itu terasa menarik. Seperti sebuah pintu kecil yang terbuka di tengah lorong gelap. Tania menekan bel kecil di sudut apartemennya. Tak lama, seorang perempuan setengah baya muncul, Bu Rumi, asisten rumah tangganya yang sudah bekerja bersamanya hampir 10 tahun. Iya, Non. Bu Rumi masih mengenakan celemek, tangannya sedikit basah karena baru saja mencuci piring. Tania ragu sejenak, lalu bertanya pelan, seolah takut suaranya sendiri. Bu Rumi, kenal nggak orang pintar? Bu Rumi menatap Tania, keningnya berkerut bingung. Orang pintar gimana maksudnya, Non? Tania menunduk sebentar, malu. Tapi ia tahu sudah terlalu jauh untuk mundur. Yang bisa bantu, soal perasaan, cinta. Biar seseorang berubah pikiran. Ada jeda panjang. Bu Rumi memandang majikannya itu dengan tatapan penuh pertanyaan. Ini bukan pertanyaan biasa. Tania jarang berbicara soal hati. Selalu tampak kuat, selalu tampak tak butuh siapa-siapa. Tapi malam ini, Tania terlihat seperti anak kecil yang tersesat. Bu Rumi membersihkan tangannya di celemek, lalu berjalan lebih dekat, suaranya dipelankan. Ada sih Non, katanya hati-hati. Dulu adik saya pernah bawa temannya ke satu orang. Dia dipanggil Mbah Surti. Bukan dukun macam-macam, tapi katanya ngerti cara-cara, ya, begituan. Tania menegakkan tubuh. Mbah Surti, iya, tinggalnya di pinggiran Depok. Sekarang katanya malah buka praktek di rumah, rapi, kayak klinik kecil. Ada ruang konsultasi, ada ruangan, ritualnya juga. Tapi tetap hati-hati Non. Bu Rumi menggenggam jemarinya gugup. Nggak semua urusan begituan berakhir bagus. Tania tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip geram daripada ramah. Aku cuma mau, dia sadar, Bu. Dia harus sadar siapa yang lebih pantas buat dia. Bu Rumi ragu. Non yakin mau main ke situ? Tania bangkit dari sofa, langkahnya mantap, matanya bersinar dingin. Aku yakin. Tolong Bu Rumi, tolong hubungin. Aku mau ketemu secepatnya. Malam semakin dalam. Angin kencang meniup tirai panjang apartemen, membuat suara berkesiur lirih. Di dalam hati Tania, sebuah keputusan telah dibuat. Ia tidak akan menyerah, tidak peduli harga yang harus dibayar. Karena bagi Tania, cinta bukan lagi soal perasaan. Cinta adalah harga diri. Cinta adalah kemenangan. Dan mulai malam itu, tanpa ia sadari sepenuhnya,
langkahnya telah bergeser memasuki lorong gelap. Lorong yang tak selalu punya jalan kembali. Hujan rintik mengiringi langkah Tania malam itu. Mobilnya melaju perlahan keluar dari Jakarta menuju pinggiran Depok. Aplikasi peta menunjukkan sisa perjalanan 2 km lagi ke sebuah area perumahan lama, tertutup rindang pepohonan. Di kursi penumpang, Bu Rumi duduk gelisah, meremas jemari sendiri. "Non, apa Non?" Tania yakin. Ulangnya lagi, untuk kesekian kalinya. Tania hanya menatap lurus ke depan. Mukanya dingin, matanya tajam seperti pisau. "Aku cuma mau bicara, cari tahu." Bu Rumi menunduk, tak berani membantah lagi. Rumah yang mereka tuju tampak sederhana. Bertembok putih agak kusam, pagar besi hitam setinggi dada, ada papan kecil bertuliskan, "Konsultasi Kehidupan dan Spiritual, Mbah Surti." Tidak ada simbol aneh, tidak ada dupa, tidak ada kesan mistis berlebihan. Bahkan ada sofa kecil di teras, dan sebuah tanaman lidah mertua dalam pot besar. Terlalu biasa, seolah Mbah Surti sengaja menyamarkan dirinya di tengah kehidupan modern. Tania turun dari mobil dengan langkah mantap. Bu Rumi mengekor di belakang, menunduk dalam-dalam. Pintu rumah terbuka sebelum mereka mengetuk. Seorang perempuan tua, mungkin sekitar 60-an, berdiri di ambang pintu. Tubuhnya kecil, rambutnya putih disanggul rapi. Ia mengenakan kebaya abu-abu sederhana dan celana panjang hitam. Matanya, itu yang membuat Tania sejenak terdiam. Mata Mbah Surti seolah bisa menembus jiwa. Tajam, penuh rahasia. "Silahkan masuk Non," katanya lembut, seolah sudah tahu kedatangan mereka. Tania melangkah masuk. Ruangan dalam rumah itu bersih, berbau kayu manis samar. Tidak ada patung-patung aneh. Hanya ada sebuah meja kayu, 2 kursi, dan rak buku berisi banyak kitab lama dan botol kecil berlabel asing. Mbah Surti duduk di seberang meja. Tangan keriputnya bergerak lambat, menyodorkan secangkir teh hangat. "Namamu Tania, ya?" tanyanya dengan senyum tipis. Tania mengangguk. Tidak heran Mbah Surti tahu. Pasti Bu Rumi sudah memberitahu sebelumnya. Tapi tetap saja, ada sesuatu di nada suaranya, seperti ia tahu lebih dari yang seharusnya. Mbah Surti menatap Tania lama, seolah membaca seluruh isi dadanya. Lalu, tanpa diminta, ia berkata pelan, "Kamu datang karena hati kamu sakit." Tania merasakan tenggorokannya tercekat, tapi ia mengangguk. Mbah Surti melanjutkan, suaranya tenang tapi menggetarkan. "Kamu ingin seseorang yang kamu cintai kembali padamu." Tania mengepalkan tangan di atas pahanya, lalu akhirnya berkata, suaranya hampir berbisik, "Dia memilih perempuan lain, padahal aku yang sudah berjuang, aku yang lebih pantas." Mbah Surti memejamkan mata sebentar. Tangannya bergerak di atas meja, seolah menganyam sesuatu di udara. "Perasaan itu bisa digeser," katanya perlahan. "Dengan syarat, kamu sungguh mau membayar harga." Tania menegakkan punggung. "Harga berapapun aku siap." Mbah Surti membuka mata, sorotnya kini lebih dalam. "Bukan uang, Non. Harga batin." Ia mengambil sebuah botol kecil dari rak, berisi cairan merah kehitaman, dan meletakkannya di atas meja. Untuk mengikat rasa seseorang, tubuhnya harus disentuh dulu oleh energi kita. Energi itu bisa dikirim lewat barang miliknya, atau melalui jalur tubuhnya. Tania mengerutkan dahi. "Maksudnya, kalau kamu bisa kasih aku rambutnya, bajunya yang belum dicuci, bahkan bekas keringatnya, akan lebih kuat. Tapi kalau tidak, ada cara lain, lebih lambat, tapi tetap bekerja." Mbah Surti menghela napas berat. "Kamu harus kirim penyakit ke tubuhnya, membuat dia rapuh, membuat dia butuh, membuat dia bergantung." Tania menahan napas. "Penyakit? Aku nggak mau dia sakit parah. Aku cuma mau dia sadar," kata Tania, hatinya berdebar. Mbah Surti tersenyum samar. "Tenang, tidak harus membunuh, tapi cukup membuatnya merasa lemah, kosong, sehingga dia mencari siapa yang bisa mengisi. Di saat itu, kamu datang." Tania merasakan denyut keras di pelipisnya. Dia ragu sejenak, tapi bayangan Damar dan Rani bercanda mesra membuat darahnya mendidih kembali. "Bagaimana caranya?" tanyanya akhirnya, suara bergetar. Mbah Surti mengangguk perlahan. "Kamu bawa fotonya, nama lengkapnya, tanggal lahir kalau bisa. Besok malam kita mulai." Tania menggenggam tas di pangkuannya erat-erat. Mbah Surti menambahkan, suaranya menjadi lebih berat, "Begitu kamu membuka pintu ini, tidak ada jalan kembali, Non." Tania menatap perempuan tua itu, lalu mengangguk sekali.
tegas. Aku siap. Di luar jendela, hujan mulai turun lebih deras, menghantam kaca jendela seperti bisikan halus dari dunia lain. Dan di dalam hati Tania, api kecil mulai menyala. Api yang tak bisa padam hanya dengan air mata. Hujan deras masih mengguyur saat Tania kembali datang ke rumah Mbah Surti malam itu. Di tangannya, ia membawa sebuah foto Damar, diambil diam-diam dari media sosialnya, dan secari kertas kecil bertuliskan nama lengkap serta tanggal lahir Damar. Mbah Surti menerima keduanya dengan gerakan lambat, penuh kehati-hatian, seolah benda-benda itu punya roh sendiri. Di hadapannya, lilin-lilin kecil menyala membentuk lingkaran, asap dupa tipis memenuhi ruangan. Non Tania, ingat, suara Mbah Surti terdengar dalam, hampir seperti gumaman, ini jalan tanpa mundur. Tania mengangguk sekali, wajahnya kaku. Hatinya lah yang bergejolak, penuh pertanyaan dan rasa bersalah yang ia tekan jauh-jauh ke dalam lubuknya. Mbah Surti mulai menggumamkan sesuatu dalam bahasa yang tidak Tania mengerti. Tangan tuannya bergerak cepat di atas foto, mengguratkan pola-pola rumiit dengan cairan merah dari botol kecil. Udara di dalam ruangan terasa lebih berat, menekan paru-paru Tania sampai ia hampir sesak napas. Tiba-tiba, lampu temaram berkedip, hanya sekejap, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk Tania berdiri. Lewat rasa sakit, dia akan butuh kamu, bisik Mbah Surti, suaranya serak. Lewat kelemahannya, dia akan mencari tanganmu. Tania menggenggam jemarinya erat-erat di atas pangkuan. Dia ingin percaya, dia harus percaya, hanya itu jalan satu-satunya. 2 hari setelah ritual itu, kabar buruk datang. Damar jatuh sakit, mendadak. Awalnya hanya demam ringan, lalu merambat jadi batuk parah, sesak, tubuh menggigil tanpa sebab. Dokter tak bisa menemukan diagnosa pasti. Semua tes hasilnya normal. Virus biasa, kata mereka. Kelelahan. Tapi Bu Rumi hanya menatap Tania dengan pandangan penuh makna. Mereka berdua tahu, ini bukan sakit biasa. Tania segera mengambil cuti dari kantornya. Ia datang ke rumah sakit setiap pagi, duduk berjam-jam di samping ranjang Damar. Ia mengelap keringat di dahinya. Ia membantunya minum obat. Ia bercerita lembut, mencoba membuatnya tertawa. Setiap sentuhan kecil, setiap perhatian, ia tanamkan dengan harapan besar. Jatuhlah kepadaku, Damar, sadarilah aku. Ada saat-saat di mana Damar membuka mata samar-samar dan tersenyum kecil. Ada momen-momen Tania merasa, mungkin, usahanya membuahkan hasil. Namun, ilusi itu pecah ketika suatu siang, ia kembali dari rapat kantor dan mendapati Rani sudah duduk di samping ranjang Damar. Gadis itu mengenakan blus putih sederhana dan celana jeans, tanpa make up berlebihan. Wajahnya polos, tulus, dan Damar, yang semula lemah, tersenyum sedikit lebih cerah melihatnya. Tania berdiri di ambang pintu, mendengar bagaimana Rani membacakan artikel lucu dari ponselnya. Melihat bagaimana Damar, bahkan dalam sakitnya, masih sempat tertawa kecil. Sesuatu di dalam dada Tania mencengkeram keras. Kecemburuan, kemarahan, rasa dikhianati. Aku yang berjuang, aku yang sakit hati, kenapa tetap dia? Tania pura-pura batuk kecil, membuat Rani sadar akan kehadirannya. Dengan sopan, Rani bangkit dari kursinya. Tania, aku tadi sekalian lewat, mampir sebentar, katanya, senyum tipis. Tania balas tersenyum kaku. Terima kasih sudah repot-repot. Nada suaranya terdengar manis, tapi ada pisau tipis tersembunyi di baliknya. Rani pamit tidak lama setelah itu, dan suasana di ruangan terasa aneh. Damar tampak kelelahan. Tania kembali merawatnya, tapi kali ini hatinya terasa dingin. Dalam pikirannya, suara Mbah Surti bergema, lewat rasa sakit, dia akan butuh kamu. Tapi bagaimana jika itu tidak cukup? Bagaimana jika dia masih terus mengingat gadis itu? Malam itu, di dalam mobil, saat Jakarta basah oleh gerimis, Tania membuat keputusan. Tangannya mengepal di pangkuan. Aku harus bertindak lagi. Aku harus memastikan tidak ada yang menghalangi jalanku, termasuk dia, termasuk Rani. Telepon genggamnya bergetar. Bu Rumi mengirim pesan, kalau non mau, saya bisa antar lagi ke Mbah Surti. Besok malam. Tania menatap layar ponsel itu lama. Lalu, dengan satu tarikan napas berat, ia mengetik balasan, iya, besok malam. Dan saat ia meletakkan ponsel itu kembali ke pangkuannya, Tania tahu, jalan yang ia pilih kali ini akan jauh lebih gelap daripada sebelumnya.
Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya saat Tania melangkah turun dari mobil. Di depan matanya, rumah kecil Mbah Surti berdiri membisu, diterangi remang-remang lampu minyak. Bau tanah basah dan dupa bercampur jadi satu, menusuk hidungnya. Bu Rumi, setia di belakangnya, membawa kantong kecil berisi sesajen, bunga 7 rupa, kemenyan, dan selembar kain batik tua seperti yang diperintahkan Mbah Surti. Tania menelan ludah. Ada bagian dalam dirinya yang berteriak, bertanya, "Apa yang kau lakukan, Tania?" Tapi suaranya dikalahkan oleh bayangan wajah Damar dan senyuman Rani. "Aku harus. Ini semua untuk cinta." Mbah Surti sudah menunggu di dalam, duduk bersila di tengah lingkaran lilin. Kali ini, aura rumah itu terasa lebih berat, lebih kelam. Mbah Surti menatap Tania lama, seolah melihat menembus ke dalam jiwanya. Lalu, dengan suara parau, ia berkata, "Non datang," dengan amarah. Tania meremas jari-jarinya. Ia tidak menyangkal. "Aku mau dia pergi dari hidup Damar," bisik Tania, suaranya bergetar. "Siapa dia, Rani?" Mbah Surti mengangguk pelan, seolah sudah tahu sebelum Tania mengucapkan. "Kalau begitu," gumamnya, "kita serang pusat hidupnya." Mbah Surti mengambil sebuah kendi kecil berisi air keruh dan sekantong benang merah kusut. Ia mulai membacakan mantra yang lebih panjang dari sebelumnya, matanya setengah terpejam. "Bayinya harus lahir," bisik Mbah Surti samar, meski dia tak pernah mengandung. Tania menahan napas. Mbah Surti mengikat benang merah itu pada sebatang boneka kecil dari kain lusuh, di mana wajah boneka itu sudah digambar samar dengan arang. "Bayangkan dia," kata Mbah Surti. "Bayangkan tubuhnya, membesar, dipenuhi aib. Bayangkan dunia menjauh darinya." Tania, dengan tangan gemetar, menutup matanya. Membayangkan wajah Rani, membayangkan perutnya membesar, membayangkan cibiran, hinaan, tuduhan yang akan menghancurkannya. Kendi itu dituang di atas boneka. Dupa mengepul makin tebal. Di luar, petir menyambar, seolah langit ikut menyaksikan dosa yang sedang terjadi. Beberapa hari setelah ritual itu, perubahan mulai tampak pada Rani. Awalnya, Rani merasa aneh di perutnya, seperti kembung, tidak nyaman. Lalu perlahan, perutnya mulai menonjol, lebih besar daripada biasa. Bahkan teman-teman di kantornya mulai berbisik-bisik di belakangnya. Apa Rani hamil? Siapa ayahnya? Mas Damar? Rani yang polos dan tak tahu apa-apa, bingung sendiri. Ia mencoba mengenakan pakaian longgar, menutupi perubahan bentuk tubuhnya, tapi sia-sia. Hari demi hari, tonjolan itu semakin mencolok. Di sisi lain, Damar yang mulai pulih dari sakitnya, merasa ada sesuatu yang aneh. Dia mendengar bisik-bisik itu, melihat tatapan curiga yang diarahkan kepada Rani, dan hatinya panas. Rani menangis di toilet kantor, merasa tubuhnya dikhianati tanpa alasan. Ia bahkan mulai merasa mual tanpa sebab, pusing, emosinya naik turun tak menentu. Sementara itu, Tania hanya menonton dari kejauhan, dengan hati yang bercampur antara puas dan takut. Sudah terlambat untuk mundur sekarang. Ia hanya bisa terus melangkah, sambil menunggu saat dunia menjatuhkan Rani sepenuhnya, membiarkan Damar, pada akhirnya, hanya memiliki satu tempat kembali, dirinya. Pagi itu, kantor tempat Rani bekerja terasa sesak oleh desas-desus. Suara ketikan keyboard yang biasa mendominasi, kini tergantikan oleh bisik-bisik tajam yang berbisik di balik meja. "Dia beneran hamil," katanya. "Yang mana ayahnya? Mas Damar, kan? Ih, padahal sama Damar belum nikah, loh. Gila." Rani menunduk di mejanya, berusaha sekuat tenaga mengabaikan semua suara itu. Tapi kata-kata itu menembus telinganya seperti jarumi halus yang menancap dalam-dalam. Tangannya gemetar saat mencoba membuka email. Seketika itu juga, rasa mual kembali menyerang. Dia buru-buru berlari ke toilet, meninggalkan semua mata yang menatap penuh curiga. Di dalam bilik kecil itu, Rani menangis dalam diam. Kepalanya berdenyut keras, perutnya terasa berat, seolah ada sesuatu tumbuh liar di dalamnya. "Aku tidak hamil. Aku tidak mungkin hamil. Aku bahkan," pikiran itu terhenti saat ia memandang bayangannya di cermin. Wajah pucat, mata cekung, dan perut yang membesar aneh. "Ada apa dengan tubuhku?" Sementara itu, di sisi lain kota, Tania duduk santai di sebuah kafe mewah. Di tangannya, ponsel bergetar. Pesan masuk dari Bu Rumi, "Sudah mulai ramai, Non." Gosipnya sudah kemana-mana. Tania menyesap kopinya perlahan.
Matanya berbinar dingin. Bagus, biar semua orang tahu. Biar Damar sendiri yang meragukan dia. Namun, bahkan di tengah kepuasannya, ada satu rasa yang sulit diabaikan. Perasaan seakan dirinya telah membuka sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar skandal biasa. Malam itu, Damar akhirnya mendatangi Rani. Ia memaksa Rani bertemu di sebuah taman sepi dekat rumah Rani. Dengan jas hujan tipis melindungi tubuh mereka dari gerimis kecil, Damar berdiri di hadapan gadis itu, wajahnya penuh amarah, kebingungan, dan luka. "Rani," suaranya serak, "aku butuh penjelasan." Rani mengangkat wajahnya perlahan. Matanya sembab, bajunya longgar, namun tetap tak bisa menyembunyikan perubahan di tubuhnya. "Mas, aku nggak ngerti kenapa ini terjadi." Suara Rani bergetar. "Aku nggak hamil. Aku sumpah, Mas." Damar menghela napas keras, menahan emosinya. Tapi di dalam hatinya, badai sudah mengamuk. Logika dan perasaannya bertarung sengit. Dia percaya Rani, tapi semua bukti, semua omongan orang, semua yang dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. "Kenapa perutmu membesar, Rani?" "Mas, aku juga bingung. Aku takut. Siapa yang harus bertanggung jawab?" Rani terseduh, memegangi perutnya yang terus membesar seakan mengejeknya. Damar memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam. Ada kilatan kenangan saat ia melihat Rani tertawa. Saat Rani membantunya memilih baju kerja. Saat Rani merawatnya dengan tangan gemetar namun penuh kasih saat ia sakit. Rani bukan gadis seperti itu. Rani tidak mungkin seperti itu. Tapi, bisik-bisik di kantor, tatapan keluarganya, desakan orang tuanya untuk menjauhi aib ini. Apakah dia siap kehilangan segalanya demi mempercayai satu orang? Damar membuka mata lagi, menatap Rani. Aku perlu waktu," katanya akhirnya, suaranya berat. Rani hanya mengangguk, terlalu lelah untuk berkata apa-apa lagi. Dan dalam dinginnya malam itu, untuk pertama kalinya, sebuah jarak yang sangat besar membentang di antara mereka. Di balik bayang-bayang, seseorang mengamati. Tania, dari dalam mobilnya, tersenyum tipis melihat Rani menangis dan Damar berbalik pergi. Semua berjalan seperti yang diharapkan. Tapi, apa yang tidak Tania ketahui adalah bahwa roda karma sudah mulai berputar. Perlahan, pasti, dan kelak, ia sendiri yang harus membayar harga dari semua yang telah ia lakukan. Rani menggenggam erat selimutnya malam itu. Tubuhnya menggigil meski AC sudah dimatikan. Bahkan jendela kamar sudah tertutup rapat, tapi hawa dingin aneh terus merambat ke dalam tulang-tulangnya. Dalam kegelapan kamar, ia mendengar suara bayi menangis. Pelan, panjang, memilukan. Awalnya, ia mengira itu hanya mimpi. Tapi saat membuka mata, Rani melihat sesuatu. Di pojok kamarnya, sebuah bayangan kecil, berwujud seperti bayi, duduk menatapnya. Wajahnya kabur, tubuhnya berselimut lendir, dan matanya hitam legam. Rani menjerit sekencang-kencangnya. Ia berlari ke ruang tamu, menyalakan semua lampu. Namun bayangan itu tetap ada, mengikutinya, memanggil-manggilnya dengan suara mengerikan. Rani menangis terseduh, membungkus tubuhnya dengan selimut. Tangannya bergetar saat ia menghubungi satu-satunya orang yang bisa ia pikirkan saat itu, ibunya. Ibu Rani, Bu Erna, datang terburu-buru. Begitu melihat kondisi putrinya, pucat, tubuh gemetar, mata kosong, dan perutnya membuncit aneh. Hati Bu Erna mencelos. "Astagfirullah, Rani, apa yang terjadi denganmu?" Rani hanya bisa menangis dalam pelukan ibunya. Tanpa banyak bicara, Bu Erna segera membawa Rani pulang ke rumah. Di sana, setelah menenangkan Rani, ia berbicara empat mata dengan suaminya. "Pak, ini bukan penyakit biasa," bisik Bu Erna, suaranya gemetar. Pak Arman, ayah Rani, mengangguk berat. Mereka sudah sering mendengar cerita seperti ini di keluarga jauh mereka, serangan gaib. Tanpa buang waktu, Bu Erna menelepon kerabatnya di kampung yang konon kenal dengan orang pintar. Malam itu juga, seorang dukun tua bernama Pak Karta datang ke rumah mereka. Pak Karta memeriksa Rani hanya dengan memegang pergelangan tangannya. Tak lama, wajahnya mengeras. Ada sesuatu di dalam tubuhnya, gumamnya. "Bukan janin manusia, ini kiriman." Bu Erna menutup mulutnya, menahan jeritan. Pak Arman mengepalkan tinjunya. "Siapa yang berani melakukan ini kepada anak saya?" desisnya. Pak Karta hanya menggeleng. "Belum bisa saya lihat sekarang. Yang jelas, yang mengirim ini, perempuan." Dibakar amarah, dibakar cemburu.
Bu Erna dan Pak Arman saling berpandangan. Mereka tahu kehidupan Rani selama ini bersih, tidak pernah berselisih, tidak pernah punya musuh. Tapi ternyata diam-diam ada mata iri yang mengintai. Sementara itu, di tempat lain, Damar mulai gelisah. Ia duduk di kamarnya, menatap kosong ke layar ponsel yang penuh chat dari teman-temannya. "Mas, katanya Rani udah gila. Tuh, beneran itu anak Mas. Waduh Mas, hati-hati, karir bisa habis gara-gara skandal." Semua tekanan itu menghimpit dadanya. Tapi semakin ia memikirkan semuanya, semakin ia merasa ada yang aneh. Rani terlalu polos untuk melakukan sesuatu seperti itu. Rani terlalu tulus. Damar mengepalkan tangannya. Tatapan matanya menajam. "Aku harus mencari tahu. Aku tidak boleh begitu saja percaya gosip. Aku tidak boleh meninggalkan Rani." Malam itu, Damar mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Ia akan mencari kebenaran, meski itu berarti menantang semua orang, termasuk keluarganya dan Tania. Di tempat lain, Tania kembali duduk berhadapan dengan Mbah Surti. Namun malam ini, aura Mbah Surti berbeda. Matanya tampak kosong, tubuhnya tampak lebih lelah. "Non Tania," gumam Mbah Surti berat. "Permainan ini sudah melewati batas." Tania menegang. "Apa maksud Mbah?" Mbah Surti menatap lilin yang berkedip-kedip di hadapannya. "Kalau Non tidak segera menghentikan ini, balasan dari alam akan datang. Bukan hanya untuk dia, tapi juga untuk Non." Tania menggenggam rok panjangnya erat-erat, wajahnya memucat. Namun di dalam hatinya, ia berbisik keras, "Tidak, aku tidak akan mundur. Tidak sebelum Rani hancur." Malam itu, rumah keluarga Rani terasa berat. Langit mendung, angin dingin berhembus lewat celah jendela. Semua orang di rumah menahan napas, menunggu sesuatu yang akan mengubah segalanya. Di ruang tamu, Rani terbaring lemah di atas kasur tipis yang digelar di lantai. Tubuhnya menggigil, kadang mengerang pelan. Perutnya semakin membuncit tak wajar. Kulitnya tampak menegang seperti akan pecah. Pak Karta duduk bersila di depannya, membawa kendi air, beberapa lembar daun bidara, dan segenggam garam kasar. Sebelum mulai, Bu Erna menoleh pada suaminya. "Pak, kita harus panggil Damar sekarang," bisiknya. Pak Arman mengangguk berat. Tidak ada cara lain. Biar dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Biar dia tahu anak kita tidak bersalah. Tanpa menunggu lagi, Bu Erna menelepon Damar. Nada bicaranya singkat dan tegas. "Mas Damar, tolong datang ke rumah sekarang. Ini tentang Rani, tentang semuanya." Tak sampai 1 jam, Damar tiba. Wajahnya tegang, tubuhnya sedikit gemetar. Begitu ia melangkah masuk, bau kemenyan dan daun-daunan langsung menusuk hidungnya. Ruangan itu penuh aura aneh, berat, menekan, seolah dunia di luar sana tidak ada lagi. Damar terpaku melihat Rani. Perutnya membengkak seperti wanita hamil tua. Namun wajahnya kurus, tulang pipinya menonjol, matanya kosong tak berfokus. "Rani," bisik Damar lirih. Bu Erna menghampirinya, menggenggam lengannya. "Lihatlah sendiri, Mas. Anak saya ini bukan seperti yang orang-orang katakan. Kalau Mas masih punya hati, saksikan semuanya malam ini." Damar mengangguk perlahan, napasnya berat. Pak Karta mulai. Ia membacakan ayat-ayat ruqyah perlahan namun tegas. Tangannya bergerak memercikan air ruqyah ke tubuh Rani. Awalnya, tidak terjadi apa-apa. Tapi beberapa menit kemudian, tubuh Rani mulai mengejang. Ia merintih pelan, lalu menjerit keras, suaranya menggelegar. Bukan suara manusia biasa. Mata Rani membelalak. Dari mulutnya keluar suara berat dan dalam, suara asing yang membuat bulu kuduk berdiri. "Dia milikku, dia milikku." Semua orang di ruangan itu membatu. Damar berdiri kaku, tangannya mengepal keras, matanya membelalak ngeri. Namun ia tak berpaling. Ini bukan kebohongan, ini nyata. Pak Karta terus membaca doa, kini lebih keras. Dengan penuh kuasa, ia menekan telapak tangannya ke perut Rani. Perut yang membuncit itu bergetar hebat, seakan-akan ada sesuatu yang bergerak di dalamnya, berusaha melawan. Tiba-tiba, dari dalam mulut Rani, keluarlah muntahan hitam pekat bercampur darah. Bau busuk menyengat ruangan. Semua orang menutup hidung, ngeri. Pak Karta dengan tenang mengambil sebaskom air dan menyiramkannya ke tubuh Rani sambil melanjutkan ruqyah. Perut Rani perlahan mengempis. Tubuhnya terkulai lemas, seperti boneka yang kehabisan isi. Tangis pecah malam itu. Bu Erna memeluk Rani erat-erat. Pak Arman menatap langit-langit,
menahan air mata. Sementara Damar terduduk di lantai, wajahnya tertutup kedua tangannya. Dia telah salah menilai Rani. Dia telah hampir meninggalkan perempuan yang tulus mencintainya. Dan semua ini, siapa yang berani berbuat sekeji itu kepada Rani? Setelah suasana sedikit tenang, Pak Karta berbicara pelan. Yang mengirimkan ini perempuan muda. Dia tidak sekadar benci, dia ingin menghancurkan. Tapi, orang itu belum selesai. Semua orang menatap Pak Karta ngeri. Masih ada kiriman lain yang sedang dikirim. Lebih kuat, lebih jahat. Damar mengepalkan tangannya. Aku akan cari tahu. Aku akan lindungi Rani. Aku akan menuntut balas. Dan dalam hatinya, untuk pertama kali, ia mulai mencurigai seseorang yang selama ini ia percaya, Tania. Sejak malam itu, Damar berubah. Tidak lagi ada keraguan dalam hatinya. Ia tahu ada tangan kotor yang mencoba menghancurkan Rani, dan ia bersumpah akan mencari siapa dalangnya. Beberapa hari kemudian, Damar mulai memperhatikan Tania lebih saksama. Biasanya, Tania datang dengan senyum cerah, penuh energi. Namun kini, wajahnya pucat, matanya cekung, gerak-geriknya gelisah. Sesekali, Tania menatap kosong ke arah kaca, seolah melihat sesuatu di belakang bayangannya sendiri. Sesekali, ia bergidik, mengusap lengannya seperti merasa dingin meski cuaca panas. Damar menangkap semua itu, tapi ia menahan diri. Belum saatnya, ia butuh bukti. Sementara itu, Tania mulai dihantui sesuatu yang tak terlihat. Malam-malamnya penuh ketakutan. Setiap kali ia memejamkan mata, ia bermimpi melihat sesosok wanita berambut panjang, berpakaian compang-camping, mendekatinya dengan mata merah menyala. Wanita itu berbisik di telinganya, "Kamu akan merasakan apa yang dia rasakan." Tania terbangun berkali-kali dengan napas tersengal, berkeringat dingin. Awalnya, ia mencoba menyangkal semuanya. Ini cuma kecapekan, ini cuma stres, tapi tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda lain. Suhu badannya naik turun tanpa sebab, bekas cakaran merah muncul di punggung dan lengannya. Suaranya kadang hilang tiba-tiba saat berbicara di depan klien. Tania panik. Ia mencoba menghubungi Mbah Surti lagi. Namun saat menelepon, yang terdengar hanya suara berat dari ujung telepon. Mbah Surti sudah pergi. Tania membeku. Mbah Surti meninggal? Di tempat lain, Rani mulai pulih perlahan. Tubuhnya masih lemah, tapi setidaknya ia bisa makan dengan normal dan tidur lebih nyenyak. Meskipun begitu, rasa takut masih membekas di hatinya. Setiap malam, ia bermimpi berjalan di padang rumput luas, sendirian, lalu dikejar bayangan hitam yang ingin membawanya pergi. Dalam mimpi itu, Rani selalu mendengar suara Damar memanggilnya dari kejauhan, dan itu membuatnya bertahan. Suatu sore, saat Rani duduk di teras rumah, menikmati teh hangat, Damar datang. Tanpa banyak kata, ia duduk di hadapannya. Ada sesuatu di mata Damar, sesuatu yang dulu tak pernah Rani lihat, penyesalan yang dalam. "Rani," Damar menundukkan kepala. "Aku minta maaf." Rani tersenyum kecil, lemah. "Kamu tidak perlu." "Tidak," potong Damar, suaranya bergetar. Aku hampir kehilangan kamu karena kebodohanku sendiri." Mereka saling menatap. Dalam diam itu, ada berjuta kata yang tak perlu diucapkan. Setelah berbicara panjang, Damar akhirnya membuka rencananya. "Aku mau cari tahu siapa yang ngelakuin ini semua ke kamu," katanya, mata tajam. Rani menggenggam cangkir tehnya erat-erat. "Apa kamu yakin mau ikut terlibat lebih jauh?" tanyanya pelan. Damar mengangguk tanpa ragu. "Apapun risikonya." Di sisi lain kota, malam itu Tania kembali bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berada di tengah kuburan tua, langit merah darah. Di sekelilingnya, ratusan tangan putih kurus mencuat dari tanah, mencoba menariknya masuk. Di kejauhan, sosok wanita berambut panjang itu berdiri, tersenyum miring. Tania mencoba berteriak, tapi suaranya hilang. Ia mencoba berlari, tapi kakinya berat seperti terjerat lumpur. Dan sebelum ia sadar, tubuhnya sudah ditarik ke dalam tanah gelap, menyelimuti tubuhnya dengan dingin kematian. Tania terbangun dengan jeritan memecah malam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Tania benar-benar merasa takut kehilangan segalanya. Dan ia sadar, balasan itu nyata. Hari-hari berikutnya terasa panjang bagi Tania. Tubuhnya makin lemah. Setiap malam, ia merasa ada sesuatu yang merayap di tubuhnya, tangan-tangan dingin yang menarik, mencakar,
mengoyak ketenangannya. Tania tahu, ini bukan lagi halusinasi, ini balasan. Setelah mendengar kabar bahwa Mbah Surti ditemukan meninggal dengan cara yang mengerikan, Tania benar-benar panik. Mbah Surti adalah satu-satunya orang yang ia percayai untuk mengatur semuanya. Dan sekarang, ia sendirian, namun rasa takut kalah dengan obsesinya. Tania tidak mau menyerah. Damar harus tetap jadi miliknya. Dengan sisa keberanian yang ada, Tania mulai mencari orang pintar lain. Ia mendatangi tempat-tempat tersembunyi yang pernah ia dengar dari sopir pribadinya, sebuah kampung kecil di pinggiran kota, terkenal dengan dukun-dukunnya. Malam itu, Tania nekat pergi sendirian, menyusuri jalanan sempit dan berliku, ditemani hanya lampu senter kecil. Di ujung lorong gelap, ia bertemu seorang wanita tua berjubah hitam yang memperkenalkan diri sebagai Nyai Sampar. Tatapan mata Nyai Sampar tajam seperti belati. Mulutnya melengkung dalam senyum aneh. "Anak muda," bisiknya lirih, "kau sudah terlalu dalam bermain dengan dunia ini. Kau pikir bisa kabur setelah membuka pintu?" Tania bergidik, tapi ia menguatkan hati. Aku mau orang itu pergi dari hidup Damar. Aku mau dia menderita." Nyai Sampar tertawa. Suara tawanya dingin dan bergema. "Bisa, tapi ingat, semua permintaan ada bayarannya." Tania mengangguk tanpa pikir panjang. Hatinya lah yang bicara, bukan akal sehatnya. Nyai Sampar lalu mengeluarkan sebuah cermin kecil tua, retak di bagian pinggir. "Kalau kau siap, tatap cermin ini malam ini. Sebutanmu akan didengar. Tapi hati-hati, apa yang kamu kirim bisa berbalik." Malam itu, di apartemennya, Tania mengikuti ritual aneh itu. Ia duduk di depan cermin, membakar dupa hitam, dan memanggil nama Rani berkali-kali sambil menusukkan jarum ke boneka kecil berbentuk manusia. Awalnya, tidak terjadi apa-apa. Namun perlahan, bayangan di dalam cermin berubah. Bukan wajah Tania yang ia lihat, melainkan wajah Mbah Surti. Tania menjerit, terlempar ke belakang. Dalam cermin, Mbah Surti tersenyum dingin, matanya kosong. Lanjutkan, dan kau akan bersamaku." Lampu apartemen tiba-tiba mati. Suhu ruangan turun drastis. Tania menjerit sekencang-kencangnya dalam kegelapan. Sementara itu, di rumah Rani, malam itu Rani kembali terbangun dari mimpi buruk. Namun kali ini, saat membuka mata, ia melihat sesuatu berdiri di sudut kamarnya. Bayangan hitam dengan mata merah menyala. Tubuh Rani kaku tak bisa bergerak. Suaranya tercekat, tapi sebelum bayangan itu mendekat, tiba-tiba sebuah suara berat menggema di ruangan. "Jangan takut, aku di sini." Seketika bayangan itu menghilang. Saat itu pula, ponsel Rani berbunyi. Di layar, nama Damar muncul. "Rani, aku baru saja merasakan sesuatu aneh. Kamu baik-baik saja?" Rani hampir menangis. Ia tahu, ia tidak sendirian lagi. Keesokan harinya, Damar mulai bergerak. Ia memanggil kenalannya di bagian IT untuk menyelidiki riwayat komunikasi Tania. Ia juga meminta bantuan Pak Karta untuk mencari tahu lebih dalam lewat jalur spiritual. Sedikit demi sedikit, benang merah mulai terungkap. Damar menemukan rekaman CCTV lama, di mana Tania bertemu dengan Mbah Surti diam-diam. Pak Karta mendapati tanda-tanda sihir berat yang dikirim langsung ke tubuh Rani. Semua bukti itu mengarah ke satu nama, Tania. Damar mengepalkan tangannya. "Aku tidak akan diam lagi." Dalam hatinya, ia berjanji, "Aku akan melindungi Rani. Aku akan mengakhiri semua ini." Hari itu, suasana kantor terasa aneh. Karyawan-karyawan sibuk berbisik-bisik. Beberapa dari mereka bahkan melirik ke arah ruang kerja Tania dengan wajah resah. Ada yang bilang, Tania mulai sering berbicara sendiri. Ada yang bilang, ia tertawa keras-keras di ruangan kosong. Bahkan, ada yang bersumpah melihat Tania menatap sudut kosong dengan ekspresi ketakutan. Damar memperhatikan semua itu dari jauh. Ia tahu waktunya hampir tiba. Siang itu, Damar memutuskan bertindak. Dengan membawa semua bukti yang telah dikumpulkannya, rekaman CCTV, laporan investigasi, dan analisa Pak Karta, Damar masuk ke ruang kerja Tania. Tania sedang duduk di balik mejanya, menatap kosong keluar jendela. Rambutnya berantakan. Make up-nya luntur, tubuhnya tampak lebih kurus, hampir tidak dikenali. Saat Damar membuka pintu, Tania menoleh perlahan. Senyum lemah tersungging di bibirnya. "Damar," suaranya serak, "aku tahu kamu akan datang padaku." Damar menahan emosi. Ia meletakkan semua bukti di atas meja, tanpa berkata apa-apa.
Tania menatap kertas-kertas itu, lalu menatap Damar. Tak ada keterkejutan di matanya, hanya kepasrahan. "Kamu tahu semua, ya?" bisiknya. Damar mengangguk perlahan. Tania tertawa kecil, getir. "Aku hanya ingin kamu mencintaiku. Apa itu salah?" Suara Tania bergetar, hampir seperti anak kecil yang ketakutan. "Aku cuma ingin kamu bahagia denganku," lanjutnya lagi. Air mata mulai mengalir di pipinya. Damar mengepalkan tangannya di balik punggung. "Tania, cinta itu gak bisa dipaksa. Apalagi dengan cara seperti ini." Suaranya keras, tegas. Tania berdiri, matanya memerah, bukan karena menangis, tetapi seperti ada sesuatu yang mengambil alih dirinya. "Kamu, milikku," bisiknya. Tiba-tiba, tubuh Tania kejang-kejang. Semua karyawan yang mendengar suara gaduh langsung berlari keluar ruangannya. Dalam hitungan detik, suasana kantor berubah mencekam. Tania menjerit keras, suaranya serak seperti bukan suara manusia. Kepalanya terkulai ke belakang, matanya membelalak putih. Tubuhnya menggeliat liar, lalu jatuh ke lantai dan merangkak cepat seperti binatang. Semua orang yang menyaksikan menjerit histeris. Damar segera berlari menghampiri. Ia mengingat apa yang diajarkan Pak Karta, "Jangan panik, tetap kuat, dan jangan takut." Dengan berani, Damar berdiri di hadapan Tania yang kerasukan. "Tania, sadarlah, ini bukan kamu." Tania meraung seperti binatang terluka. Namun di sela-sela raungan itu, terdengar bisikan kecil, suara asli Tania bergetar lirih. "Tolong aku." Beberapa menit kemudian, Pak Karta tiba bersama beberapa orang yang telah disiapkan untuk melakukan pertolongan. Mereka segera mengurung Tania dalam lingkaran garam dan memulai pembacaan doa-doa. Tubuh Tania menggeliat kesakitan, berusaha kabur, namun kekuatan tak terlihat menahannya di dalam lingkaran. Pak Karta berteriak, "Siapa kamu yang merasukinya?" Suara berat menjawab dari mulut Tania. "Aku," balasan dari keserakahannya. Semua orang bergidik ngeri. Pak Karta terus membaca doa, memaksa sosok itu keluar. Lalu, saat detik-detik kritis, tubuh Tania terangkat dari lantai, melayang beberapa sentimeter di udara. Seketika terdengar suara jeritan panjang, suara wanita tua yang familiar, suara Mbah Surti. "Kau kubawa bersamaku." Dengan hentakan keras, tubuh Tania jatuh pingsan. Dari mulutnya mengalir cairan hitam pekat. Hening, hanya terdengar suara napas tersengal dari semua orang yang menyaksikan. Malam itu, setelah semua kekacauan mereda, Damar duduk sendiri di taman belakang kantor. Ia menatap langit malam, hatinya remuk. Di satu sisi, ia lega Rani selamat. Di sisi lain, ia merasa bersalah, karena Tania yang dulu ia kenal, wanita ceria, penuh semangat, telah berubah menjadi bayang-bayang dirinya sendiri karena cinta yang salah arah. Hari-hari setelah insiden itu terasa sunyi dan berat. Tania dirawat di rumah sakit jiwa swasta yang tertutup dari publik. Dokter menyatakan kondisinya mengalami trauma psikis berat, sering berhalusinasi, berbicara sendiri, dan kadang menangis tanpa sebab. Tak ada tuntutan hukum resmi terhadap Tania. Damar, atas pertimbangan rasa kemanusiaan dan masa lalu mereka, memilih menutup semua kasus. Tapi luka itu tetap ada, menganga, bukan hanya untuk Tania, tapi juga untuk Damar dan Rani. 5 tahun berlalu. Di sebuah rumah mungil berhalaman luas di pinggiran kota, tampak seorang wanita muda berlarian di taman kecil sambil tertawa. Tangannya memegang sebuah balon warna-warni. Di belakangnya, seorang pria muda mengejar sambil pura-pura kesal. "Raisa, tunggu, nanti jatuh," teriak Damar, berlari sambil tertawa. Rani berdiri di teras, mengusap perutnya yang sedang hamil besar. Matanya penuh kehangatan melihat dua cinta dalam hidupnya, suaminya dan putri kecil mereka, bermain di bawah sinar matahari sore. Di dunia mereka, tidak ada lagi fitnah, tidak ada lagi teluh, tidak ada lagi rasa takut, hanya ada cinta. Cinta yang tumbuh perlahan, kuat seperti pohon tua yang akarnya menembus bumi. Malam itu, setelah Raisa tidur di pelukan ayahnya, Rani duduk di ruang tengah, membuka kotak kenangan kecil yang ia simpan di lemari. Di antara foto-foto lama dan surat-surat penuh cinta, ia menemukan kembali liontin bunga melati pemberian Tania dulu, yang dikirimkan ke rumahnya. Setelah itu Tania menghilang. Ia memegangnya, membelainya perlahan. Ada rasa getir, ada luka yang samar, tapi juga ada penerimaan. Rani tahu, tanpa luka itu, mungkin ia dan Damar tidak akan sekuat ini.
Mungkin mereka tidak akan tahu betapa berharganya ketulusan. Di sudut kotak itu, ia menemukan selembar surat yang belum pernah ia buka. Ternyata, surat itu dari Tania. Dengan tangan sedikit bergetar, Rani membuka lipatannya. Tulisan tangan Tania tampak rapi, tapi di beberapa bagian tintanya pudar, seperti terkena air mata. Untuk Damar, atau siapapun yang membaca ini, aku tahu aku salah. Aku terlalu cinta sampai buta. Aku nggak pernah benar-benar benci Rani. Aku cuma takut kehilangan. Maafkan aku, karena aku nggak cukup kuat untuk memilih jalan yang lebih baik. Aku berharap suatu hari kalian bahagia. Jangan takut mencintai, walau dunia melawan. Karena hanya cinta yang bisa menyelamatkan kita dari diri kita sendiri. Tania. Air mata mengalir di pipi Rani, bukan karena benci, tapi karena mengerti. Dengan pelan, ia melipat kembali surat itu, meletakkannya di dalam liontin melati. Rani berharap, dimanapun Tania berada, semoga dia sudah menemukan kebahagiaannya. Di mana Tania? Senja turun perlahan di balik jeruji besi jendela, menyisakan semburat jingga yang mengintip masuk ke dalam kamar rawat itu. Di sudut ruangan, seorang perempuan muda duduk diam di kursi kayu, memeluk sebuah bantal lusuh yang sudah kehilangan bentuk. Rambutnya tergerai tak terurus, matanya kosong namun terus memandangi dinding putih yang sama setiap hari. Tania. Sudah 5 tahun sejak malam itu, malam ketika semuanya runtuh. Malam saat kebenaran menghantam keras dan merobek kenyataan yang selama ini ia percayai. Dan sejak hari itu, Tania tak pernah benar-benar kembali. Mas Damar, bisiknya lirih, nyaris tak terdengar. Di dalam pikirannya, dunia yang patah itu terus memutar satu adegan. Damar yang menggenggam tangannya, berbisik bahwa ia memilih Tania, bahwa mereka akan bahagia, bahwa tak ada yang perlu ditakuti lagi. Kadang, perawat menemukan Tania duduk di lantai, menggambar sesuatu dengan jari telunjuk di lantai yang lembab. Bentuknya selalu sama, 2 sosok berdiri di bawah pohon, tangan mereka bersatu, seperti bayangan masa lalu yang tak mau pergi. Ia makan, ia tidur, ia bicara, tapi tidak untuk hidup. Ia hanya menunggu. Menunggu seseorang yang tak akan pernah datang lagi, menunggu mimpi yang tak pernah usai. Dan di setiap malam yang hening, suara lirihnya bergema memanggil nama Damar.